Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Kali ini saya menyampaikan beberapa tips agar bisa lolos tes wawancara PPS. Jadi siap-siap belajar ya. Bukan sekedar menggurui, tapi hanya sekedar memberikan tips dan trik kepada teman-teman calon PPS. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus tes tertulis atau CAT. Semoga dimudahkan dalam wawancara ini. Bagi yang sudah wawancara kemarin atau hari ini, semoga dimudahkan dan diluluskan ya teman-teman. Saatnya kita membekali diri menghadapi tes terakhir, yaitu uji kepatutan dan kelayakan. Video ini dibuat berdasarkan pedoman dan pengalaman teman-teman semua, serta pengalaman penyelenggara dan teman-teman yang pernah menjadi penyelenggara pada saat mereka melakukan tes wawancara ataupun menghadapi tes baik dari KPU maupun Bawaslu. Jadi intinya video ini adalah kesimpulan atau pengalaman dari para penyelenggara dan yang pernah menjadi penyelenggara. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, atau share jika info ini bermanfaat ya. Saat seleksi wawancara atau uji kelayakan memang diperlukan tips-tips agar bisa lolos wawancara. Bukan hanya di kepemiluan, tapi di pekerjaan lainnya pun memerlukan langkah strategis agar lulus dalam tes wawancara. Jadi berikut beberapa tips yang bisa membantu teman-teman dalam tes wawancara yang akan datang. 1. Sebelum wawancara, pastikan teman-teman memahami materi yang termuat dalam pedoman wawancara anggota PPS, yaitu pada materi PPS itu sesuai berdasarkan keputusan KPU nomor 534 tahun 2022, yaitu 1. Pengetahuan kepemiluan, 2. Komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas, yang 3. Rekam jejak calon anggota PPS, dan 4. Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat. Nanti kalau lebih jelasnya itu terdapat penjelasannya ada di video sebelumnya. Yang kedua itu berhubungan dengan sikap pada saat wawancara. Bersikaplah sopan, dahulukan akhlak yang baik, jangan terlalu over percaya diri. Tidak percaya diri pun juga kurang bagus. Bersikaplah rendah hati, sampaikan salam di awal pertemuan, dan terima kasih pada waktu yang tepat. Awali dengan perkenalan diri Anda terlebih dahulu, berperilaku sopan dan selalu tawadu. Karena yang Anda hadapi adalah pewawancara atau komisioner, walaupun mereka lebih muda dari Anda, bahkan jika mereka adalah sahabat Anda sekalipun, kita wajib menunjukkan sikap menghargai dan menghormati. Salah satu hal yang paling penting, simpanlah tangan Anda di antara dua paha dan jangan terlalu banyak gerak yang tidak perlu. Posisi kaki tetap rapat namun jangan tegang. Yang ketiga, mengenai pakaian, sesuai apa yang diumumkan sebelumnya. Kalau misalnya berpakaian kain berwarna putih, pakai sepatu ya harus dipenuhi. Atau berpakaian batik dan pakai celana hitam, pakai sepatu ya harus dipenuhi. Jadi intinya harus diperhatikan peraturan mengenai pakaian. Jangan sekali-kali pakai kaos oblong atau kaos berkerah atau pakai sendal, itu akan
mencerminkan dari pribadi Anda. Tips keempat, bagi yang sudah berpengalaman itu harus persiapkan diri menjawab pertanyaan seperti berdasarkan dari pengalaman kepemiluan, atau motivasi apa yang mendorong Anda untuk mendaftar kembali. Katakan ingin mengabdi karena pengabdian bisa didapatkan walaupun bukan sebagai penyelenggara pemilu. Semenjak menjadi penyelenggara, ceritakan apa susah senangnya menjadi penyelenggara. Hampir setiap tahapan pemilu pasti ada masalah atau kendala yang muncul, baik di tingkat PPS maupun KPPS. Ceritakan masalah yang pernah dihadapi, apa solusi yang Anda berikan, dan masih banyak lagi. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan potensi yang bersifat bertanya lagi, karena akan membingungkan pewawancara. Pewawancara biasanya menanyakan baik itu bersifat menjebak, menguji, bahkan bersifat menjatuhkan teman-teman. Jangan jadi orang sok jago atau sok pintar di hadapan komisioner. Jangan bersikap seakan-akan Anda menggurui para komisioner, walaupun sebenarnya pengalaman Anda lebih banyak dari mereka. Dalam teknis penyelenggaraan pemilu, tunjukkanlah ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Kelima, untuk para pemula, persiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan tentang pengetahuan kepemiluan, karena komisioner ingin tahu sampai di mana pengetahuan teman-teman pemula dalam kepemiluan. Misalnya pertanyaan yang paling mudah yaitu tentang asas kepemiluan, dasar hukum kepemiluan PKPU, dan pertanyaan pemula biasanya masalah integritas. Misalnya, apa itu integritas? Mengapa kami harus memilih Anda? Apa yang bisa meyakinkan kami bahwa Anda cocok dengan lamaran ini? Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang tepat pada pekerjaan ini. Tunjukkan bahwa teman-teman memiliki integritas, karena integritas merupakan persyaratan menjadi penyelenggara. Ketahuilah bahwa posisi yang Anda lamar adalah pekerjaan yang bersifat kolektif, kolegial, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Jangan munculkan jawaban yang dapat menimbulkan pertanyaan bagi teman-teman pewawancara. Yang keenam, perihal keseharian Anda di masa lalu. Jadi pastikan nama teman-teman bersih, baik sewaktu menjadi penyelenggara maupun dari dunia politik. Misalnya, hindari berfoto dengan tokoh politik atau bakal calon atau peserta pemilu lainnya, peserta penyelenggara dari dunia politik. Misalnya, Anda hindari menggunakan simbol-simbol kepartaian, bahkan berfoto yang tidak sengaja dengan berlatar belakang spanduk partai atau peserta pemilu. Wajib hindari atau hapus semua foto semacam itu yang pernah Anda unggah di media sosial, karena semua hal itu bisa menjatuhkan Anda dalam tanggapan masyarakat. Yang ketujuh, poin yang paling penting dalam seleksi kepemiluan adalah masukan dan tanggapan dari masyarakat. Tanggapan dan masukan ada dua macam, yaitu tanggapan positif atau menguatkan, dan tanggapan negatif atau menjatuhkan. Tanggapan atau masukan merupakan salah satu tahapan dalam proses seleksi PPS. Jadi semakin banyak tanggapan positif dari masyarakat tentang Anda, semakin besar peluang lolos. Misalnya rekomendasi yang berisikan tentang prestasi teman-teman dari organisasi kemasyarakatan. Demikian juga sebaliknya, masukan negatif akan menjatuhkan dalam tes kepatutan dan kelayakan. Tips terakhir, silahkan cek komentar di video ini
Mungkin teman-teman lain ada pengalaman tentang hasil wawancara atau pada saat wawancara dari pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya dalam wawancara PPS. Silahkan komentar positif bagi teman-teman yang lain agar bisa berbagi kepada teman-teman yang ingin melakukan tes wawancara, agar kita bisa saling membantu sehingga menjadikan amal jariah yang tidak putus-putus pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu tips dan trik tentang wawancara calon PPS. Semoga bisa memberikan petunjuk dalam menghadapi tes wawancara. Salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa dukung dengan subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Terakhir, jangan lupa selalu berdoa, minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.